Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dengan sholawat itu membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau yang kita dapatkan di hari kiamat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kolang, kita doakan diangkat Allah penyakitnya. Amin. Dipertemukan Allah antara sakit dan obatnya. Amin. Amin. Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kolang, Bapak Komite, selanjutnya Guru Agama Islam, Tata Usaha, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, orang-orang tua siswa-siswi, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Panitia dan seluruh jajaran. Kita buka langsung kajiannya ya. Ada perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, ini bukan hadis. Kadang-kadang ada ustaz namanya ini hadis Nabi. Perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, al-ilmu nurun. Simak, kalau nggak disimak, nggak apa ini? Nggak paham ya, nggak ngerti. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, ya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, ya, cahaya. Cahaya Allah tidak akan masuk ke orang yang masih melakukan maksiat. Tahu maksiat? Dosa besar. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggalkan itu, masuklah ilmu agama itu ke ibu, ke Bapak. Datang Bapak Ibu, Bapak tuanglah ke anaknya di rumah. Ya, anaknya meninggalkan dosa juga, masuk pula ke anaknya. Kalau guru meninggalkan perbuatan dosa, ilmu agama pasti masuk ke guru itu. Datang si guru, diajarinya muridnya, masuk dah? Masuk dah? Masuk. Maka lahirlah generasi yang pintar tapi benar. Sekarang orang pintar liar. Ya, liar kan? Mari kita. Yang banyak ketangkap kasus korupsi yang punya gelar atau yang tidak punya gelar? Yang punya gelar. Jawab. Yang gelar. Yang punya gelar. Sekarang mereka banyak di lapas Sukamiskin, di Nusa Kambangan, di LB Cipinang. Korupsinya bukan miliar lagi Bapak Ibu, triliun. 271 triliun. Buka aib. Nah, kalau sudah diberitakan di audio visual, di surat kabar, di koran-koran, di tabloid, di media sosial, di Facebook, di TikTok, udah diberitakan, itu boleh diceritakan ke orang, karena berita itu jenisnya khobar. Tapi kalau berita nabak, dua jenis berita. Satu khobar, itulah dunia dalam berita. Liputan 6, SCTV, headline news. Selamat pagi. Metro itu dari Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Itu boleh Bapak Ibu ceritakan di luar karena beritanya khobar. Tapi kalau beritanya dan bilang-bilangnya banyak kali bang segala itu bilang ke sini nah dibilangnya dan bilang-bilangnya itu namanya apa? Itu kain. Kalau nggak ngerti buka dan nggak salah, karena dia sudah diberitakan, anak kecil pun tahu, orang tua pun tahu, rakyat miskin pun tahu, orang kaya pun tahu, pemimpin tahu, rakyat tahu. Itu namanya khobar. Ulang lagi kajiannya. Ilmu agama adalah cahaya.
Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad tuh nanti membawa cahaya dia, makanya ada Nur Muhammad. Contoh, mana Nur Muhammad? Ada orang preman kali dia, bandel ya, namun bila di kolam. Masih ada kebaikannya itu? Masih. Masih ada? Masih ada? Masih. Nah, baru ibu bisa ada. Ibu pernah bertengkar sama orang? Pernah. Jijik kali ibu nengok dia. Pernah. Pernah. Mau muntah ibu nengok dia. Pernah enggak? Pernah. Udah benci kali menengoknya Ustaz. Kalau bisa jangan lahir lagi itu kata seperti ini. Karena sebelum lahir dia berutang mau diganti. Gak apa salah tuh, paslah hari raya. Minta maaf, ibu maafkan. Maaf lah. Iya lah. Tidak, tadi. Tapi kan maaf. Ibu maafkan. Maaf. Pernah saya suruh maafkanlah dia. Udah 3 tahun kalian gak berkurang. Udah ada salaman yang kami hari raya ini. Tapi kalau bisa saya pakai demo sama mukanya. Kenapa? Mau muntah saya begitu. Udah bisa? Sudah minta maaf. Saya tanya, yang kita mencintai masih ada kebaikannya? Masih. Masih itulah Nur Muhammad. Ya, preman di kolam ini misal ada preman di kolam yang mencuri aja terjadi. Masih ada kebaikannya? Masih. Masih, saya yakin karena saya bantuannya nongkrong dulu. Kok bisa ya jadi ustaz? Saya belajar biografi saya. Saya mantan narapidana. Ugal-ugalan di dunia malam, kelabing malam di Batam. Diskotiknya sampai sekarang ada. Namanya Pasifik. Merantau saya ke Muara Baru Jakarta. Jadi bajing saya di Sekai Palembang. Tapi secerca hidayah petunjuk Allah dapat kehajian. Akhirnya berubah. Berarti kejahatan yang saya lakukan itu adalah proses. Maka saya seperti ini. Tahu saya melihat orang yang memakai narkoba. Saya lihat wajahnya ini memakai kambing. Dan apa adalah kambing? Ini Sugam, ini ekstasi, ini pil nipam, ini leksotan, ini rosiditisasi di 2, ini pil destro, ini ganja penyambungan, ini ganja Aceh. Saya orang Aceh. Tahu saya. Oh ini pemakai Buddha stick. Ini kau minum minuman keras, ini kau minum buah, tahu deh. Saya buat saya nama deh. Berapa bang? Sudah baik kan? Itu lagi terjadi. Apa itu? Itulah Nur Muhammad. Masih ada kebaikan di diri orang lain. Baru kita buka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah kecil kan? Pernah Ustaz. Anak yatim dia kan? Ya Ustaz. Siapa yang ngambil dia? Halimah bisa dia. Datang naik onta, ontanya udah komplikasi. Udah kena asam urat ontanya. Jadi kebiasaan kampung tuh Bapak Ibu, ibu-ibunya mencari anak-anak orang kaya. Datanglah Halimah ke Makkah. Tapi orang lain duluan. Onta mereka kencang. Habis ada orang kaya, tinggal Muhammad digendong ibunya. Kata Halimah sama suaminya, bang, nggak ada orang kaya bang, udah habis. Tinggal 1 orang dari Makkah itu, Muhammad namanya. Bagian yatim, miskin. Kata suaminya, apa enggak telat kita? Onta kita udah kena asam urat, asam lambung. Dan kata suaminya, udahlah bawa aja lah Muhammad ke kampung kita. Amanlah kita anak orang miskin. Nah, berarti dulu, zaman dulu pun sudah adanya apa namanya pandangan orang terhadap harta.
hedonis. Ya, hedon namanya. Material. Halimah itu di awal materialis. Apa ada lagi orang baik, tapi suaminya lebih baik. Udah bawa aja lah daripada tangan kosong. Onta yang gak sehat tadi, dia angkat Halimah, Nabi Muhammad gendongnya naik ke atas onta. Tiba-tiba ontanya kencang, sehat walafiat. Udah ketinggalan berhari-hari, bisa didahului mereka kendaraan orang lain. Lihat, Nabi Muhammad kecil tadi, yatim kan? Yatim. 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 Heran Halimah. Oh, kenapa bukan congkol dari onta ini? Ada apa ini? Supra X jadi kawasan kirinya. Iya, inilah namanya irhas, tanda-tanda kenabian. Heran lah orang, Pak. Cepat kali orang ini sampai lagi di kampung Bani Sa'ad. Makanya nama Halimah itu As-Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Sa'diyah itu Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad. Ada keturunan Sa'ad. Di desa itu udaranya bersih, orang berbicara santun. Ya, sampailah di kampung, dimasukkan Halimah lah ke rumahnya. Di dalam kamarnya ini orang kecil, lihat dengar nih. Saya kaitkan ke anak yatim. Kambing-kambing Halimah yang kurus kering pulang ke kandangnya sore hari gemuk. Kebun-kebun yang sudah berguguran daun-daunnya musim kemarau. Tiba-tiba subur. Punya Halimah, punya yang lain enggak? Nah, semakin berkembanglah ternak, panen raya lah kebun kurma dan anggur, Halimah kaya raya. Selama 2 tahun. Ya, siapa yang dibawanya tadi? Muhammad. Yatim? Yatim. Dimasukkannya ke rumahnya? Ada dibilangnya sama Muhammad kecil, doakan aku kaya, ada? Tidak. Ada? Tidak, Ustaz. Oke. Bapak Ibu pernah menyantuni yatim? Pernah, Ustaz. Pernah. Ada yang bel-bel? Tidak, Ustaz. Iko ini anak santunan ibu, doakan ibunya. Ada? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Caleg. Satunya yatim. Iko Yona, sumbangan Bapak 50.000. Jangan lupa Yona, sampaikan kau maaf cucu Bapak. Datang ini, apa Bapak ini cucu? Lihat. Disantuni yatim, minta doakan ya. Doakan ya nanya, Bapak menang nanti. Banyak suara Bapak di TBS. Pertanyaan saya, ikhlas Jeng? Tidak, Ustaz. Hah? Tidak, Ustaz. Jangan main-mainkan agamanya. Ya, banyak hal-hal permainan dunia. Tapi agama jangan kalian main-mainkan. Dilaknat Allah nanti kehidupan. Hilang berkah, nggak bahagia. Hidup ini mencari kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Mencari ketenangan hidup ini, bukan kesenangan. Orang kaya banyak teman saya, nggak tenang juga ya hatinya. Curhat juga melalui WA. Ada bertengkar dengan keluarganya, suami istri, ada yang harta bunuh gini, hancur juga ya. Sebagian, ya, hidup ini mencari Ketenangan. Ya, hikmah pertama, kalau ada di kolam, ada di SMA ini anak yatim yang kurang biaya, Bapak Ibu guru, ringankan bebannya. Kadang-kadang emaknya nggak didaftarkan orang itu masuk PK. Dia pelihara anak yatim, diganti camping, ganti ini, nggak dimasukkan, padahal dia layak mendapat BLT, mendapatkan raskin, tapi karena tekanan politik, saya bicara nggak bisa sembunyi, susah sekali. Sebelum ajal mau pantang mati, memang udah tugas saya dakwah ini, bukan cari makan saya ini. Jangan nanti Bapak Ibu pikir diundang Ustaz Khairil, capek-capek kalian memikirkan amplop. Saya lah Ustaz gak mau amplop, kecuali
Saya lah Ustaz. Ketua Sikat ni. amankan itu. Mam amplop yang udah gila nih. Hantam dari bawah. Ini tugas. Ada anak yatim di sekolah ini. Kurang biayanya. Ya, sepatunya udah sobek, nggak layak pakai. Apalah salahnya bapak ibu guru berembuk? Kasihan kita nengok anak etek Markona itu ya. Margona. Markona. Nah, kita bantulah. Patungan. Pakai teori sabu lidi. Ya, satu batang lidi membuang puntung rokok aja susah. Satukan lidi itu jadi 50. Batu kerikil pun dibuang kan. Dibasmi. Nah, itulah masalah. Ya, dimasukkan di bawah 5 anak yatim namanya Muhammad, dimasukkan ke rumahnya, kaya raya bahagia dia, minta tambah dia ke ibundanya Muhammad. Ya Aminah, aku rawat anakmu kususukan selama 2 tahun lagi. Jadi berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Maka wahai orang tua, kalau ada anak yatim di sini, bukan hanya sekedar disantuni, tapi ditanggung hidupnya sampai dia menikah. Pasti, ini pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah menjalani janji. Sesungguhnya engkau ya Allah ya Tuhan kami tidak pernah hadirkan janji. Siapa yang memelihara anak yatim yang ikhlas dia, maka hidupnya akan berlipat ganda. Insya Allah. Ya, ya, pelajaran pertama. Pulangkan Hanifah Muhammad itu kepada ibunya rindu, dipulangkan ke Mekah. Dipulangkan ke Mekah, diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya namanya Abdullah. Meninggal ibunya. Tinggallah dia bersama kakeknya di umur 8 tahun sampai 8 tahun. Meninggal kakeknya. Ya. Jadi ini sudah diubah lagunya ya oleh anak-anak TK sekarang, guru TK. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, apalagi pamannya bernama Abu Thalib. Apa resnya? Marilah kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Gitu kenapa? Nyanyi di depan anak ibu. Ada 7 orang, ya kan? Daripada lagu ini Bang Jono Daripada itu. Kalau lagu yang lama ini ya, pada zaman dahulu kala, apa tuh mak? Pada zaman jahiliyah, tarik mak. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya mak Siti Aminah, ibunya. Nama ayahnya mak Abdullah, nama ayahnya. Tempat tinggalnya mak Bukan baru mak Madinah tempat tinggalnya. Repnya mak
Setelah dewasa, anaknya begini ya. Akan menjadi rasul. Siapa yang angkat mak? Pak Kepling. Oleh Allah yang mulia. Ditanya anaknya, siapa Allah mak? Mencipta alam semesta. Iya. Ya kan? Saya juga lihat. Setuju Ustaz. Daripada gue yang nasi padang kan. Begitulah dulu. Pernah anak ya? Pernah 8 tahun. Lihat. Kenapa anak ibu mekek? Kenapa anak ibu manja gak karuan? Menyusah-susahkan aja. Ma, belikan sama awak handphone ya ma. Nah, ma udah bosan bawa handphone Android ini ma. iPhone lah ma. Ayat ceramah ini sebenarnya tidak ingat saya ceramah. Iya, ingat saya ceramah. Teman, apa adanya? Ada yang mengatakan nih, ada gelar saya. Makanya kalau ada diundang orang saya di acara-acara datang di sini, datang wali kota, gubernur, ketua partai, kan ceramah saya. Datanglah MC sebelum acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak siapa? Saya ini Bujang Keempat Kerawang Kas Air Anak. Gelarnya apa? Saya lihat MC-nya. Nggak ada nama saya. Apa Pak ada mana? Oh, ya kan? Pilih dia 5 menit. Pilih dia ke kampung. Balik lagi ke kursi saya. Saya di sofa dulu di depan. Ini sekali lagi saya. Apa yang dilakukan? Mulai datang marah. Gak ada gelar saya. Pilih 10 menit, datang lagi. Ditanya sama Pak Sekda, apa gelar Pak Ustaz? Udah 3 kali gue datang ya. Gak ada gelar saya. Nanti awas gue di atas mimbar saya. Ya serang lagi. Tadi MC ini sebenarnya gelar saya 3 kali. Teringat saya, ibu saya nggak punya uang, nggak ada duit ibu saya menyekolahkan saya. Saya anak yatim, di ayunan saya meninggal ayah saya mau sekolahnya ke Libya, ke Mesir, ke Ummul Qura Mekah, paling tidak ke IAIN waktu itu, UIN Syarif di Jogja. Nah, tapi nggak ada uang emak saya, bapak ibu sekalian. Tapi saya bisa tampil di hadapan kalian. Sama bupatinya nangis. Tengoknya saya menangis ya. Gak saya kenal saya. Saya tamat pondok pesantren ke Alim, nyekolahkan saya lagi. Kerjalah saya di Tangkahan, belajar nama ikan, gambulo karang, gambulo seluncung, gambulo kawanan, aso-aso, anak jarang, Tuan Deman, Timbi Malang, Timbi Pelor, Palaro, Tongkol, Sisi, Una, Karamojo, Gadapang, Asiaci, Lamu-lamu, Silau-lamu, Menang Koleke. Nah, saya jual, saya kasih uang itu kan ke rumah saya, dapat, saya tolong orang Mugarikan, saya kasih ke rumah saya. Begitu dendamnya saya sama uang itu. Menangislah pokoknya di demo. Yakin saya ditambahnya siap tambahnya. Akan datang akhir suatu zaman, anak-anak kalian menjadi raja di rumahnya. Ada itu. Betul. Berarti malah dia Bukan Ustaz. Saya melihat. oh melihat. Masih anak kecil ya. Bayangkan semua perintah yang mau dituruti ya Allah. Anak yang baik itu ini dia. Ma, awak cuci piringnya ma. Cuci lah nak. Cuci piring. Selesai. Ma. Udah selesai awak cuci piring ma. Awak sapu teras ya ma. Sapu lah. Anakku. Sapunya. Sudah berapa pekerjaannya? 2. Mak, udah selesai mak. Jadi mak goreng ikan, biar awak yang goreng mak. Goreng mana? Berapa pekerjaannya? 3. Ya, udah selesai. Keempat kalinya, mak. Sama wak 5.000 ya mak. Kira-kira dikasih maknya
Kasih Kasih lah, orang Pasti Indonesia. kasih ya. Kasih Nah, Ustaz. coba misalnya, mak awak cuci piringnya mak cuci lana, awak sapu putih sama sapu lana, awak goreng ikannya mak goreng lana, mak sama awak 5.000 ya mak, duit aja tak tahu. Itu mama apa namanya? Itulah kumak-kumak dan otak. Karena dicuri anak-anak hati yang nggak ngerti dia. Coba, kejam kali kau ibu. Inang-inang apa ya? Itulah akhlak. Jangan lari dia dari luar ditabrak yang itu masuk sumur nggak bisa gitu. Tenangkan, kenapa ya? Mau hidup sama konal. Pilih sapu kan sikit dapur dulu. Sapu dulu 5 menit sapu ini. Sapu baru kasih dulu. Jangan kalian menjaga dunia dia. Ya itulah akhlak Nabi Muhammad. Anak-anak yang SMA. Nabi Muhammad umur 8 tahun menggembala kambing loh. Tinggal di rumah pamannya, yang maknya nggak ada lagi. Kakeknya nggak ada lagi, tinggalnya di rumah pamannya. Anak pamannya pun banyak. Ya, apa kerjanya? Menggembala kambing. Kalian yang SMA, putra putri kami, siswa-siswa kami, ada menggembala kambing kalian? Mana namanya? Nah, kamu seperti Nabi Muhammad aku bikin ya. Berikanlah kambing sama kau 10 ekor. Ini kira kau gembala kambing. Ada? Tidak Ustaz. Ada? Tidak Ustaz. Muhammad Pak, kecil kreatif. You understand kreatif? Oh. You know it? Kreatif, berkreasi dia, bekerja. Berarti melatih pekerjaan itu tidak salah dari umur 8, 9, 10 sampai remaja. Maka lahir pula lah generasi yang kreatif. Itu dia ya. Apakah menghasilkan uang menggembala kambing Nabi Muhammad? Menghasilkan uang. Apa hikmah? Digembalanya kambing semakin subur. Kambing-kambing orang Quraisy di Mekah gak ada yang mati, gak ada yang berpenyakit, berkembang biak. Bahkan orang-orang yang belum memeluk Islam menyimpankan emas mereka dan peraknya ke Muhammad. Maka digelarilah dia dengan Al-Amin karena ibunya bernama Aminah. Gelarnya Al-Amin. Apa arti Aminah? Seorang perempuan yang bisa dipercaya. Anaknya Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang bisa dipegang perkataan dan perbuatan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Apa artinya Abdul? Hamba Allah. Hamba Allah. Nama ayahnya hamba Allah. Nama ibunya perempuan yang bisa dipercaya. Muhammad yang terpuji. Gelarnya Al-Amin. Al-Amin. Kenapa? Buanglah ke anak bapak ibu kejujuran. Ya, kunci keberhasilan 3 saja, apa yang lain? Jujur, jujur, sungguh-sungguh, ada cita-cita. Kalian ya, anak-anak kami mau berhasil, jujur sama dirimu kau jujur. Sebelum kau jujur ke orang tuamu, sama dirimu kau jujur. Contoh, uangmu 5.000. Jangan kau ikuti kawanmu yang kaya belanjanya 50.000. Ya, hilang rasa syukur dari dirimu anak-anak kami. Mak, ini ya. Belanjanya 50. 5.000. Kata Nabi, man lam yashkuril qalil yashkuril qadir. Siapa yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit, man lam yashkuril qalil, tidak sanggup dia mensyukuri yang sedikit, lam yashkuril katsir, yang banyak pun tidak disyukurinya. Kalau orang berterima kasih itu tidak dari yang besar, dari yang kecil.
sama kayak SMA ini lah. Kasih sama Ustaz sedikit. Alhamdulillah. 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 Kok banyak? Alhamdulillah. Kalau sedikit, alhamdulillah. Sama kayak ibu-ibu, dikasih suami 5 juta. Ini ada rezeki kita 1 minggu 5 juta. Apa ibu bilang? Alhamdulillah. Buat-buat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mau ngecek goda. Dikasih 2 juta, makin turun alhamdulillah. Ini 2 juta enggak kayak hari minggu yang lalu. Alhamdulillah. Dikasih limpul, alhamdulillah juga. Tapi dia mau yang ini limpul. Alhamdulillah. Ada kalimat tambahan, ada pakai otak. Kopi. Nah, anak-anak kita ini, orang tuanya sama strata ekonomi yang uang. Ya kan? Maka anak kalian Bapak Ibu bisanya kalian suruh bekerja habis pulang sekolah. Apa itu? Bantu Bapak Ibu nanti dikasih nyantol nanti 20.000. Kenapa nggak bisa? Supaya dia mandiri. Mandiri itu bukan teori saja, prakteknya yang perlu. Nabi Muhammad bekerja menggembala, lama kelamaan makin remaja berdagang ke luar negeri. Mana negerinya? Negeri Syam. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad kecil dan remaja bekerja? Iya Ustaz. Bekerja. Bekerja. Nah, jangan lagi ada kalimat saya dengar di luar ya. Kau sekolah dulu. Sekolah kau dulu. Nanti bekerja. Enggak. Sambil membantu Bapak Ibu di rumah bekerja juga itu. Ya, itu akhlaknya. Yang kedua, itu akhlak remaja. Sudah diangkat jadi nabi, udah menikah lah ya, menikah dulu ya, menikah ini kan ada kita SMA yang perempuan yang mendok. Yang putri kami, jangan pernah kalian lontarkan ke laki-laki. Cinta kali aku sama abang Sam, sayang kali aku sama abang Sam. Jangan. Lain pula ya, seorang perempuan yang punya harga diri, udah janda pun tak punya harga diri. 4 kelebihan ini Bu, janda ini Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. 1, kaya raya, disebut wanita yang hartawan. Sudah, keturunan raja-raja ini Khadijah ini namanya wanita yang bangsawan, suka menolong orang, disebut wanita yang dermawan. Keempat, cantik jelita, disebut wanita yang cantik rupawan. Coba bandingkan sama ibu. Ibu kaya raya. Ibu kaya raya. Ya, kalah 1. Keturunan raja-raja. Tidak. Kalah 2. Kalah 2. Suka menolong orang. Suka Ustaz. Salah, oke lah. Sekali. Cantik rupawan? Tidak. Ustaz. Janda. Apa Tadi kelebihan? perasaan. Kata Khadijah ke kawan lagi. Bulan, sinilah. Ini cara mengungkapkan cinta nih, perempuan-perempuan ini. Bulan, kau kenal Muhammad kan? Nah, kira-kira itu. Kenal. Kan sama kalian berdagang ke negeri Syam. Mana dia? Oh, di belakang. Tinggal jauh di belakang. Dia membeli dagangan lagi dari negeri Syam, dijual ke Mekah. Oh iya. Kenapa kau begini? Kata si mana ini? Gak ada. Kata si yang tadi. Besok dipanggilnya kawan yang lain. Bulan, sini lah. Apa itu toke? Kan, oh dia ini toke. Dia toke ini. Kau kenal Muhammad? Kenal. Kenapa toke? Tidak baik dia kan. 2. Akhirnya yang ketiga. Bulan, sini lah. Kau kenal Muhammad? Kenal. Ada ketemu. Oh ya, satu rombongan kami. Baru pulang dia ke rumahnya. Kenapa toke? Nah, lihat kawannya. Apa? Beda dia dari yang lain. Lihat cara mengungkapkan. Betul. Oke. Bilang gak kalau suka. Iya, kenapa hati ini gak bisa diustad. Baru aja ya.
Allah, tak langsung disampaikan ke Muhammad. Muhammad, I miss you. Muhammad, I love you, I like you, I need you. Tidak bisa, harus ada juga mak coblangnya. Tapi kita meniru Nabi, ya kan? Baik kali dia kan. Rasanya hatiku ini gak bisa berusaha. Apa yang harus kau? Terakhir katanya. Sampai sama dia. Suka aku sama dia. Disampaikan kawan jalan ke Muhammad. Ketemu aku tadi sama Toke. Gimana? Oh iya masih kita tuh katanya. Kau tengok kuliah dia suka dia sama kau. Nabi Muhammad tenang. Kalau saya kira Pak Ustaz suka dia sama kau. Anda tenang saja. Suka dia nampaknya Muhammad. Serius aku senyum saja lagi. Ya, seperti udah tahu dia. Ya, karena dia dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad dijaga Allah. Dijaga Allah. Waktu dia berjalan ke negeri Syam, awan kecil yang melindungi kafilah. Datang pendeta Buhairah dari jendela, lihat pendeta sedang makan pendeta Buhairah. Bahairah, bisa Buhairah, bisa Bahairah. Ya. Sedang disuapnya nasi, gantung suapan. Ditengok, banyak rombongan pedagang. Ini rombongan ini kenapa awan kecil ini selalu miringnya? Berpisahlah seorang anak dari rombongan. Bukan rombongan itu lagi yang diikuti orang kecil, Muhammad kecil. Kemana-mana Muhammad diikuti awan. Ibu-ibu diikuti julo-julo. Langsung apa lagi? Dekorasi. Nekar. Oh, gimana ya bilang? Mau nggak ya sebelah setiap minggu dah? Ceramah saya di kalangan. Kenapa itu terus-terusan semua saya bilang? Mekar Pak Ustaz. Saya nggak ngerti ya. Mekar Pak Ustaz. Sudah jadi gitu saya bilang. Ya Allah, pinjaman. Ya, sampai sini. Sampai Itu kantornya. Depan itu Pak, kantornya Depan itu Pak. kantornya. Simpang PT Tas. Itu. Ada lagi apa namanya Amarta? Iya, Marta. Amarta. Banyak sekali ya Allah. Kita lihat dari ekonomi kita ya. Nanti siapa buat jual saya mau berkata-kata. Ya, saya memohon nanti. Karena saya sang pencerah nih. Teman-teman umat pelajar saya sampaikan sekalian. Ya. Izinnya. Izin Ustaz. Nah, insya Allah. Nah, itulah cara mengungkapkan cintanya. Nah, kalau anak perempuan itu kan sampaikannya, cinta kamu sama apa? Dan coba-coba kau kasihkan hati langsung lagi. Gak ada harga diri nanti nak. Begitu harus diungkapkan oleh kawannya. Comblang. Amat comblang saya. Ya, umur 40 tahun lagi. Lalu 40 kali jam kita. Baru yang ada Nabi umur 40 tahun. Mau lihat yang diajarkan Nabi cuma 3 saja. Wa qulu qawlan sadida. Berkata yang baik nanti. Ya, ke siapa saja berkata baik. Dia menyatukan bangsa ini, komunikasi ini. Ya, komunikasi yang baik pasti baik sama orang. Sekarang kita kajian, bulian, sumpah serapah dia di media sosial. Dulu waktu pilpres satu cemong, satu kampret, saling menghina. Ini bukan budaya Islam, ya bukan ajaran agama Islam, yang bukan budaya Timur yang suka caci maki. Ibu baik-baik ngomong sama suaminya. Iya Ustaz. Ya, tidak boleh meninggikan suara di depan suami. Kedurhakaan yang besar, tidak mencium bau surga.
menajamkan mata itu saja ke suami ini. Ini sudah durhaka, kata seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, karena surga itu gimana? Orang tua atau suami? Suami Ustaz. Oke, salah itu paling banyak mana? Suami. Banyaknya 50. Salah itu paling banyak ke siapa? Suami. Salah suami paling banyak. Istri. Oke, hari raya siapa dulu yang nama? Istri. Salah itu. Hari raya dulu lah kembang. Ayah itu. Dulu ayah itu. Ayah Rehan. Ayah Rehan. Ibu berdiri atau setengah tiang? Setengah tiang. Oke, bang. Saya malah bang, sebentar lagi ke rumah orang tua. Segelap hari nanti saya kalau kita sedikit mana atau apa mana gitu kan? Iya Ustaz. Bang, di hari raya yang Fitri ini, walaupun nama aku si Fitri, sebelum aku minta maaf bang, kan ada uang awang yang hilang gue di tempat kau yang mencuri. Kalau minta maaf sama suami, ini salah jabatannya, tadi banyak kan jabatannya. Karena ada uang awang yang hilang gue di tempat berapa kali kau minta ya. Aku yang Kalau kau yang tapi adalah kau istri. oh iya. Aku minta maaf dan Markona. Sebelum aku minta maaf sama kan ada janda di sini. Saling terbuka. Selesai. Ya. Iya Ustaz. Paling banyak dosa ini dari 7 anggota pendosa aksara katanya Ibnu Adam ini sani. Paling banyak dosa itu suami. Ya kan? Iya Ustaz. Ada ibu-ibu undang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Khairil. Ustaz Khairil kan? Saya pun biasa saja. Iya Bu, siapa ini? Kamu juga bilang, iya Bu. Ada apa? Karena suara perempuan yang mendayu-dayu adalah aurat. Makanya perempuan nggak dikasih azan di masjid. Azan perempuan di masjid, rame ke masjid, tapi kenalan. Tentu azannya Allah. Beda-beda gimana tuh? Iya ya. Baru dapat jawabannya. Gagal. Iya, benar. Awalnya sama Ustaz mesra kali. Assalamualaikum saya kan bisa bisikan sama Pak Ustaz sama suami. Gini ya oh. Lamakan kau pulang. Udah jam 12 ini. Nggak boleh. Kebahagiaan lembut-lembut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak baru kawan. Abang mandi dulu atau makan dulu. Lihat. Biasanya assalamualaikum. Tangan ibu jawab kayak waalaikumsalam. Ayo tanganmu, kamu kayak bibit. Nanti coba deh dia. Mas Bayas, ada bidai di halaman itu dan mereka belakang itu. Capek mama. Mukanya tadi kayak halaman. Bilang gitu, abang
makan dulu atau mandi dulu. Kalau makan nasi orang, kalau mandi dulu kalau ambil langsung heran ini. Baru pulang dari acara mau Dari kerang orang lain merubah kata sudah 33 tahun sudah dari rumah tangga ini baru kau sama aku. Malaikat apa yang turun sama kau? Tidak nomornya. Assalamualaikum Pak Ustaz ini. Iya Mas, siapa Bapak? Aku sebagai dia. Aku nengok istri si Markona. Sudah berubah saya Ustaz. Apa yang saya mau Ustaz? Saya aku tadi Bang, sentuhlah dia tempat di hatinya. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Jadilah Pak Ustaz, terima kasih banyak. Biasanya rumah kami ini macam merah jahanam. Macam surga Firdaus. Oh, kalau Pak Ustaz mau jadi Ustaz, kirim Jo. nomor rekening. Omongan ini bukan anak-anak paling dekat sama maknya. Masuk dia nomor rekening. Ainang, abang, Ain. Payah kali kamu sore. Hah? Payah. Tidak Ustaz. Tidak. Nah, komunikasi yang baik. Satu ajaran Nabi. Yang kedua, ibadah. Paksa nih, paksa. Paksa anak ini untuk ibadah, termasuk sholat, ya. Biar terpaksa daripada tidak sama sekali. Saya dari Ustaz di awal terpaksa. Nggak datang khatib Jumat di masjid. Kalau nggak ada khutbah, maka Jumat tidak sah. Mau tidak mau, mantan ahli maksiat, benci masyarakat di kampung saya. Karena sering saya berantem, ya saya kejar pakai parang. Karena mabuk kan tiap malam. Mohon maaf, mau tidak mau, seorang haji yang sudah meninggal menyuruh saya naik ke atas mimbar. Naik saya. Tengok yang rugi sama saya 12 orang. Saya tandai sana 2. Ada pun judul khutbah kita pada Jumat yang penuh barokah ini. Judulnya adalah Taubatan Nasuha. Taubat dengan sebenar-benar. Saya baca hadis. Lau amiltumul khataya mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Walau dosamu sebelum langit, kemudian kau menyesal dengan perbuatan dosamu, akhirnya kau bertobat, niscaya Allah menerima tobatmu. Saya bilang gitu. Allah saja masih menerima tobat hamba-hambanya yang berterima dosa. Lebih luas ampunannya dari perbuatan dosa dan maksiat manusia. Kenapa kalian? Saya tunjukkan Tuhan. Kenapa kalian tidak semua. Kalian tidak memberi kesempatan kepada saudaranya yang berbuat dosa untuk memperbaiki diri. Allah saja Maha Mengampun. Dialah Al-Ghaffar, Dia Al-Ghafur, Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa kalian tidak memberi kesempatan? Tentu bukan 12 orang. Dia. Dan mata sama mereka. Akhirnya diangkatlah saya besoknya jadi imam masjid di belakang bekas rumah sakit Sabina. Dulu rumah sakit, sekarang rumah biasa. Ya, almarhum Haji Syakubat. Di belakangnya ada masjid. Disitulah saya menjadi pendakwah awal ya tahun 2012. Paksa anak-anak ibu, anak bapak untuk beribadah. Karena dalam Quran ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Hubungkan dia dengan Allah, pasti hablum minannasnya dengan sendirinya, dengan langkah step by step akan berubah. Gak ada yang instan. Agama ini gak ada instan. Agama ini bukan agama kali, ya. Nah, ajaran Nabi yang ketiga, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, karena dia membawa kasih sayang. Orang Kristen mungkin bilang berjalanlah kau dengan damai, ya, kan? Sentuh dia dengan kasih. Kita Ar-Rahmanur Rahim.
Ar-Rahman, aku adalah yang maha pengasih, wa hiya rahim, makanya namakan Tuhan Ibu Rahim. Ar-Rahman, hadis kursi, aku yang maha pengasih, wa hiya, dia perempuan rahim, penyayang. Makanya ibu yang gak sayang sama anaknya berarti hilang kodratnya sebagai seorang wanita. Ya, Bapak Ibu, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya doakan siswa-siswi kita, khusus yang muslimah, mulailah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahasa saya, tidak ada yang tarbit, semua butuh proses. Biarlah terpaksa daripada tidak sama sekali. Ya, semua terpaksa. Ada orang sedekah terpaksa lama-lama ikhlasnya. Ya, terima kasih. Mari sama kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Telah menyayangi kami di masa kami kecil dahulu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana auladan salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, yang gemar melakukan kebaikan, ya Allah.